Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adalah Mustifar, NIM F1G123043. Saya kelas C. Baik, di sini saya akan mempresentasikan proyek saya yang berjudul Implementasi dan Analisis Performa Algoritma Random Forest, Gradient Boosting, dan XGBoost dalam model regresi untuk prediksi harga rumah. Baik, langsung saja pada latar belakang, di mana penentuan harga rumah secara manual sering kurang akurat karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti luas bangunan, kualitas rumah, kapasitas garasi, luas basemen, dan jumlah kamar mandi yang memiliki hubungan kompleks. Keterbatasan dalam menganalisis semua faktor tersebut membuat hasil prediksi kurang objektif, sehingga diperlukan pendekatan machine learning seperti random forest, gradient boosting, dan XGBoost untuk menghasilkan prediksi yang lebih akurat. Baik, lanjut ke rumusan masalah, yang dimana rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama, bagaimana memprediksi harga rumah, algoritma mana yang paling akurat, dan bagaimana performa tiap model. Lalu tujuannya dan membangun model prediksi harga rumah membandingkan 3 algoritma, yaitu random forest, gradient boosting, dan XGBoost. Lalu tujuan yang ketiga itu menentukan model terbaik. Baik, datasetnya, dataset di sini saya mengambil di Kaggle, yang dimana datasetnya itu Ames Housing, jumlah datanya kisaran 2.930, jumlah fiturnya 82, dan targetnya itu sell price. Di sini ada data understanding, ini menampilkan data awal ya. Lalu ada dev info untuk melihat semua tipe data dari dataset tersebut. Lalu df descript untuk melihat statistik dari dataset ini. Baik, oke. Di mana terdapat missing value, yang terdapat juga data numerik dan kategorikal. Selanjutnya data preprocessing, di mana dataset ini mulai dibersihkan kita cek missing value-nya, lalu hapus kolom yang tidak penting. Di sini missing value numerik median, missing value kategorikal modus. Lalu di sini menghapus kolom tidak penting, yaitu order dan PID. Lalu fitur engineering, yang dimana di sini berfungsi untuk meningkatkan kualitas fitur agar model lebih akurat. Selanjutnya outlier handling, di sini menggunakan metode IKR, di mana menghapus data extreme outlier. Selanjutnya encoding, di sini dia menggunakan one hot encoding. Lalu jumlah fiturnya setelah di encoding itu sekitar 259. Selanjutnya EDA, yang dimana sebagian fitur masih memiliki distribusi yang tidak normal atau skewed. Lalu namun data sudah lebih bersih karena missing value sudah ditangani, outlier sudah dikurangi, yang dimana menunjukkan bahwa data sudah siap digunakan untuk pemodelan meskipun distribusi belum sepenuhnya normal. Selanjutnya distribusi harga rumah sell price, sebagian besar data masih tidak terdistribusi normal atau right skewed dengan banyak nilai di harga menengah dan sedikit harga tinggi. Namun di distribusi sudah cukup rapi, outlier tidak terlalu dominan, menunjukkan data cukup siap untuk pemodelan. Lalu top korelasi terhadap sell price, beberapa fitur seperti overall call, gear lift area, dan total basement memiliki korelasi positif yang kuat terhadap harga rumah, sementara fitur lain cenderung lemah dan negatif. Artinya tidak semua fitur berpengaruh besar, sehingga perlu fokus pada fitur yang paling signifikan saat pemodelan. Lalu hubungan antara area dan harga rumah. Terdapat hubungan positif antara luas bangunan dan harga rumah, meskipun masih ada variasi data dan sedikit outlier menunjukkan bahwa roof area adalah fitur penting, namun bukan satu-satunya penentu harga. Selanjutnya data splitting, di mana di sini saya membagi 3 data splitting. Yang pertama 7:30, kedua 80:20, ketiga 90:10. Di sini tujuannya untuk menguji stabilitas model. Baik, model yang digunakan.
Yang pertama itu random forest, yang dimana random forest sendiri merupakan metode yang dimana menggunakan banyak pohon keputusan lalu menggabungkan hasilnya agar prediksi lebih akurat dan lebih stabil. Yang kedua, gradient boosting, yang dimana metode ini dilakukan secara bertahap. Model baru memperbaiki kesalahan dari model sebelumnya. Yang ketiga, Eskibos, yang dimana merupakan perkembangan dari gradient boosting yang lebih cepat dan lebih akurat. Di sini dapat dilihat R2-nya itu untuk random forest 89%, lalu gradient boosting itu 92%, Eskibos itu 92,2%. Dan di sini Eskibos itu paling akurat. Lalu di sini saya menggunakan hyperparameter tuning randomZ-CV, yang dimana itu dia mencari secara acak tanpa harus memeriksa semua tanpa harus memeriksa semuanya, sehingga misal nih dapat yang sudah bagus nanti itu dijadikan acuan dari hasil tersebut tanpa harus memeriksa semuanya. Di sini tujuannya untuk meningkatkan performa model. Setelah dituning meningkat, yang tadinya 89,0 meningkat menjadi 89,3%, gradient boosting itu 82,2%, Eskibos itu 92,5%. Lalu di sini evaluasi model, trend dan tes. Fungsinya di sini untuk melihat apakah overfitting atau underfitting. Baik. Hasil dari evaluasi model, trend dan tes. Berdasarkan hasil evaluasi, ketiga model yaitu random forest, gradient boosting, dan Eskibos menunjukkan performa yang baik dengan nilai R pada data uji di atas 0,89. Tidak ditemukan indikasi overfitting yang signifikan karena selisih performa antara data latih dan data uji relatif kecil. Dari ketiga model tersebut, Eskibos memberikan performa terbaik dengan tingkat akurasi tertinggi dan nilai error terendah, sehingga dipilih sebagai model yang paling optimal untuk memprediksi harga rumah. Baik, sekarang ini perbandingan modelnya. Baik, sekarang ke deploy. Sekarang kita coba deploy. Di sini saya menggunakan VS Code untuk menyimpan kodenya. Untuk deploy itu saya menggunakan Gradio. Langsung saja kita coba ya. Kita coba buka melalui GitHub. Baik, sini total kamar mandinya 1. Kita coba ya. Baik, terlihat di sini prediksi harganya. Lalu kita bandingkan model yang terbaik. Nah, di sini dapat terlihat prediksi harga rumah dan juga dibandingkan modelnya.
Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya mohon maaf jika masih ada kesalahan dari proyek saya ini. Baik, itu saja. Bye.